Kini scene memperlihatkan seseorang dari kedalaman hutan sedang berpatroli. Dia curiga karena dia tidak menemukan satu rekannya terlihat sedang berpatroli. Lalu dia dikejutkan oleh sesuatu yang mencurigakan. Namun ketika dia melihat sekitar, dia tidak melihat apa-apa. Dia lanjut berjalan dan berkata, bagaimana mungkin? Ini kan kediaman keluarga Chai. Siapa yang berani datang ke sini? Namun ternyata kini Baby Bloodswo telah menghabisi penjaga di sana dan orang ini adalah ke-50. Ini diperlihatkan Zuo dengan senyum vilainnya berasumsi resep agung iblisku dan Blood Baby benar-benar pasangan yang sempurna. Bahkan dapat membunuh seseorang praktisi dalam hitungan detik secara langsung. Lukaku belum sembuh karena bertarung dengan Yokwon. Aku membutuhkan darah dan chi dari mereka untuk menyembuhkanku. Dan ini adalah satu-satunya cara untuk menundukkan keluarga Chai. Lalu tiba-tiba Zuo dikejutkan oleh sebuah tekanan chi. Ini dia berkata, Master Jalan Iblis. Baby Zuo kini melihat di sebuah kediaman. Nampak di sana ada banyak penjaga yang berbaris di kediaman tersebut. Baby Zuo berkata, ada seorang master di sini. Apakah semua penjaga berkumpul di sini? Nampaknya ini sedikit menarik. Kini diperlihatkan Chai tengah memberi hormat dengan berkata, Penatua Jane, saya ingin tahu apakah Anda dan Sun Jianzhu ada di sini hari ini. Apakah ada masalah? Kakek tua itu berkata, kamu seharusnya sudah tahu hari ini pengikutku Yokwon dari lembah Yoming dibunuh oleh pavilion Qianlong. Saya berkata, bukankah keluarga Luo yang melakukan itu? Penatua berkata, apakah kamu pikir keluarga Luo memiliki keberanian? Lembah Yomingku dan pavilion telah lama bermusuhan, tetapi tidak ada pihak yang berani memulai lebih dulu dan merusak keseimbangan 7 keluarga kekaisaran. Kini pavilion Qianlong membunuh pengikutku dengan dalih keluarga Luo. Apakah kamu pikir aku tidak tahu artinya? Baby Zuo berpikir, benar saja, ini sama seperti yang aku pikirkan. 7 keluarga kekaisaran telah mendominasi selama bertahun-tahun dan tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa ada orang yang berani menantang martabat dan kehormatan mereka. Karena kesombongan ini, mereka lebih suka percaya bahwa ada konspirasi di balik masalah ini daripada percaya pada fakta yang telah mereka lihat. Hal yang sama ini juga berlaku untuk pavilion Qianlong. Saya berkata, jadi apa maksud Anda mendatangi saya? Penatua Jane berkata, hehe, tidak ada. Tapi aku ingin kamu membantu kami untuk melihat apa arti tindakan dari pavilion Qianlong. Jika ini melawan kita, kedua keluarga harus berperang. Chai berkata, Penatua Jen, itu adalah pavilion Qianlong. Bagaimana mungkin keluarga Chai saya bisa tersinggung dan harus melawan mereka? Mengapa aku harus terlibat dalam perselisihan 7 keluarga kekaisaran? Penatua Jane berkata, benar bahwa keluarga Chai tidak cocok untuk melawan pavilion Qianlong. Yang aku katakan adalah menyuruhmu untuk berurusan dengan keluarga Luo dan mereaksi-reaksi pavilion Qianlong. Chai yang mendengar itu juga cukup terkejut. Dia berpikir, sejak perang hari ini tidak ada yang tahu yang mendukung keluarga Luo adalah pavilion Qianlong. Sekarang jika aku pergi membuat masalah dengan keluarga Luo, bukankah itu sama saja menyinggung pavilion Qianlong? Lalu seseorang di sana berkata, keluarga cucumu begitu dekat dengan lembah Yoming. Mengapa tidak kamu saja yang pergi mencari masalah dengan keluarga Luo? Bukankah perempuan keluargamu membuat banyak kesenangan hari ini? Chai yang nampak kesal itu berpikir, ketika aku melihat keluarga Luo terkait dengan pavilion Qianlong, bukankah wajar aku tidak berani pergi ke sana? Chai berkata, Zuo Fan adalah orang yang saya benci dalam kehidupan ini. Beberapa hari yang lalu saya tidak tahu sihir apa yang dia gunakan, tapi dia membuat anak saya muntah darah selama beberapa hari. Bahkan sekarang anak saya masih sakit. Jika saya pergi dan memprovokasinya lagi, saya khawatir dia akan membunuh anak saya dengan cara yang kejam. Su yang mendengar itu berasumsi itu hanya pelajaran untuk keluarga Chai bahwa Bloody Baby disuntikan ke tubuh Chai Xiaoting hari itu. Aku bahkan menggunakan Bloody Baby untuk menyiksa putra hari ini. Tidak terduga untuk menghindari perintah pekerjaan ini, dia menggunakan alasan yang membosankan. Penatua Jen berkata, apakah kau pikir itu akan mempengaruhi jika kau mengatakan itu? Chai lalu sembari menunjuk Pak Tua yang sedang minum kopi. Dia berkata, Penatua Jen, pemilik keluarga Sun selalu cerdas dan kompeten dan juga dekat dengan lembah Yoming. Jika Anda menyerahkan masalah ini kepadanya, dia pasti akan memenuhi kepercayaan Anda. Pak Tua Sun itu langsung menyemburkan minuman yang sedang dia minum.
Pak Tua Sun itu berkata, "Hei Cairong, apa maksudmu?" Penatua berteriak, "Sudah cukup. Dasar sampah tak berguna, terserah apa maumu saat ini. Aku akan mencari orang lain untuk melakukannya." Cairong, apakah kamu sudah menyiapkan seni bela diri spiritual? Sembari memberikan sebuah selembaran, Cai berkata, "Sudah, aku mohon Penatua untuk melihatnya." Penatua Jane, ini adalah seni bela diri spiritual leluhur keluarga Cai saya. Penatua Jane berkata, "Oke, aku akan menerimanya." Lalu keluarga Sun memberikan sesuatu sembari berkata, "Dan ini adalah seni bela diri spiritual level menengah Flame Finger." Penatua berkata, "Ini lebih baik daripada seni bela diri spiritual level rendah yang digunakan olehmu." Baby Bloodzo yang sedang mengintip itu berasumsi mengubah dari level rendah menjadi level spiritual menengah. Obat apa yang diberikan oleh lembah Yoming ini? Keluarga Sun bertanya kepada Penatua Jane, "Siapa yang ditunjuk untuk berurusan dengan keluarga Luo?" Penatua Jen menjawab, "Apakah kau takut untuk melakukan pekerjaan ini? Jangan khawatir, orang yang akan melakukannya adalah salah satu orang dari lembah Yoming." Keluarga Sun berkata, "Bukankah jika seperti itu lembah Yoming akan terang-terangan menyerang langsung?" Penatua Jen berkata, "Dia adalah seorang pria rahasia yang telah kita tentukan sejak lama. Dia berada di Gunung Angin Hitam." Zuo yang terkejut dengan perkataan penatua itu tak sengaja keceplosan dan membuat keberadaan dia kini diketahui oleh Penatua Jen. Baby Zuo kini mencoba melarikan diri, tapi tentu saja Penatua Jen tidak akan membiarkannya. Karena penatua sangat cepat hingga hampir bisa menangkap Zuo, berusaha menggoceknya dengan memasuki salah satu seorang penjaga dan meledakkannya sehingga dia dapat melesat kembali ke tubuh aslinya lebih cepat. Cai bertanya apa yang baru saja terjadi. Penatua berkata dirinya tidak tahu, tapi itu pasti sihir seseorang master jalan iblis. Su yang berhasil membawa kembali Bloody Baby kembali ke tubuhnya berkata, "Untung saja Bloody Baby bisa meloloskan diri. Jika tidak, itu pasti dihancurkan oleh kakek tua botak itu. Aku tidak bisa berpikir aku bisa bertemu orang yang begitu kuat di kediaman keluarga Cai. Sejak terciptanya Bloody Baby, Bloody Baby adalah jantungku. Jika Bloody Baby dihancurkan, maka Bloody Baby yang asli di dalam tubuhku akan mati dan aku juga kemungkinan besar akan mati. Tetapi jika selama Bloody Baby dapat bertahan, bahkan jika jantungku meledak, itu tidak akan membahayakan hidupku. Tampaknya aku harus meningkatkan kultivasi dan memperkuat kekuatan kita segera." Meskipun untuk saat ini keadaan lembah Yoming dan Pavilion Qianlong masih belum stabil, tetapi tindakan seseorang dari Gunung Angin Hitam akan segera datang dan kemudian keluarga Luo akan dalam bahaya. Dengan kekuatan Bloody Baby sekarang ini di tubuhku, lompatan kekuatanku jadi sangat mudah. Bahkan kurang dari 10 hari sebelum terobosan pengumpulan Qi, kecepatan kekuatanku menembus 2 kali lipat. Keesokan paginya ketika Zuo hendak membuka pintu penginapannya, tiba-tiba dia dikejutkan oleh Nona Luo yang nampaknya berada di depan pintunya. Nona Luo yang terkaget itu sempat terjatuh. Zuo berkata, "Apa yang Nona lakukan di depan ruanganku?" Zuo berasumsi, "Sial, kapan aku begitu ceroboh? Jika itu musuh pasti aku akan mati." Nona Luo yang terlihat malu itu berkata, "Aku khawatir lukamu tambah parah, jadi aku berjaga dan menunggumu di luar. Tetapi sekarang kelihatannya baik-baik saja, jadi aku akan pergi." Zuo bertanya, "Tunggu, apakah Nona mengatakan bahwa Nona berjaga di luar sepanjang malam?" Tak sempat menjawab pertanyaan Zuo, kini Pang Tong menimpali. "Saudara Zuo, aku sangat senang kamu baik-baik saja. Apakah kamu tahu lukamu kemarin itu sangat menakutkan sehingga kami takut kamu akan mati. Nona telah berjaga di luar sepanjang malam karena takut jika ada sesuatu yang terjadi padamu." Sembari melihat sekeliling, Pang Tong berkata, "Oh iya, di mana Nona sekarang?" Zuo berkata, "Dia sudah pergi." Sembari tersenyum, tiba-tiba Zuo merasakan getaran di hatinya. Dengan muka memerah padam, dia berasumsi, "Sirihati sialan. Bagaimana mungkin Kaisar Iblis sepertiku tergerak oleh wanita yang melakukan hal seperti itu?" Jantungku bergetak lebih cepat. Pasti ini adalah perasaan bocah keluarga Luo itu lagi. Sembari berjalan pergi, Pang Tong yang melihat keanehan pada diri Zuo berkata, "Ada apa dengannya?" Tiba-tiba Zuo berkata, "Pang Tong, kamu sekarang temani aku untuk ke Pavilion Qianlong." Pang Tong berkata, "Tapi Nona dan tuan muda mereka?" Zuo berkata agar dirinya tidak perlu khawatir. Setelah kejadian kemarin, tidak ada yang berani menyentuh mereka sekarang. Itu juga jika kamu tidak ingin menyinggung Pavilion Qianlong.
Namun dengan tingkahnya so akrabnya itu, Pang Tong berkata, "Saudara Zuo, aku benar-benar sangat percaya padamu. Siapa lagi yang mengambil tanggung jawab besar keluarga lu selain dirimu? Dulu kamu hanya bisa menyapu halaman rumah saja, tapi sekarang kamu benar-benar berbakat." Zuo berasumsi orang itu bukanlah aku. Kini mereka tiba di kediaman Pavilion Qianlong. Berbeda dari sebelumnya, kini para penjaga di kediaman Pavilion Qianlong ramah ketika melihat kedatangan Zhu dan mempersilahkan mereka untuk masuk. Zhu berkata, "Mengapa? Bukankah mereka seharusnya tidak harus menghormatiku?" Penjaga itu berkata, "Sebelumnya kami tidak tahu bahwa Anda adalah pelanggan besar. Sebagai tamu VIP, bagaimana bisa kami menghentikan Anda?" Sembari berjalan melewati mereka, Zhu berkata, "Kalian memandang orang rendah, dasar anjing." Nampaknya kini Zhu dan Pang Tong telah disambut oleh Nona Long. Pang Tong berbisik, "Apakah kita sudah menyinggung dia?" Zhu berkata, "Nona Long Dui, bukanlah Pavilion Qianlong sangatlah ramah pada tamunya?" Nona Long berkata, "Hah? Apa kamu pikir kamu termasuk tamu di sini?" Zhu berkata, "Ternyata kamu benar-benar gadis kecil, masih terlalu hijau." Nona Long yang terlihat kesal berkata, "Siapa yang kamu bicarakan?" Zhu dengan ekspresi serius berkata, "Itu kamu, Nona Long Dui. Apakah itu tentang bisnis atau tujuh keluarga kekaisaran? Itu tergantung dengan perhitungan kepentingan. Bagaimana kita bisa bertahan di dunia ini jika kita marah saat kita sedang berbisnis, berdiskusi, atau memperhitungkan sesuatu? Sebaiknya teman kamu yang bernama Longji lebih matang darimu." Mengetahui aku telah memperhitungkannya, Longji pergi tanpa mengatakan banyak kata. Menurutku, kemampuan untuk mengakui kekalahan juga merupakan suatu kekuatan. Untuk memperhitungkannya, setidaknya lain kali itu tidak akan mudah. Cinta dan benci itu tidak dapat menolongmu. Ketertarikanlah yang paling penting. Mari kita kesampingkan keluhan pribadi kita dan mari kita berbicara tentang bisnis. Lalu Master Ji dan Long Ji datang menghampiri Zhu. Master Ji berkata, "Nak Zhu Fan, biarkan orang tua ini berbicara dengan kamu." Long Ji yang melihat Zhu nampak terkejut karena baru kemarin dia seperti sekarat dan sekarang sudah sembuh. Dalam semalam seperti tidak terjadi apa-apa. Zhu berkata kepada Master Ji, "Apakah Anda tidak memberi anak muda kesempatan?" Master Ji berkata, "Hahaha, orang tua ini berbicara kepadamu. Bagaimana mungkin aku berani menyerahkan masalah ini kepada mereka berdua? Jika orang tua ini sudah mengetahui rencanamu lebih dulu, ketahuilah bahwa kamu adalah boneka yang berusia kurang dari 20 tahun. Jangan berpikir bahwa kamu adalah seorang monster berusia ratusan tahun yang bersembunyi di keluarga lu." Zhu berkata, "Penilaian Master Ji terlalu tinggi. Bagaimana mungkin aku bisa dibandingkan dengan Anda?" Dengan nada tinggi, Master Ji berkata, "Sudah cukup omong kosongnya. Apa yang kamu inginkan hari ini?" Zhu sembari memberi hormat berkata, "Saya hanya ingin mencari rumah tempat tinggal untuk keluarga Luo. Apakah Master Jiu bisa merekomendasikannya?" Master Jiu bertanya, "Kenapa orang tua ini harus membantumu?" Zhu berkata, "Itu simpel karena Pavilion Qianlong berhutang kepada kami, dan bahkan bukankah itu jadi nyaman bagi Anda untuk memantau kami?" Master Jiu yang mendengar itu cukup terkejut. Dia berasumsi, "Apa? Bocah ini mengerti pemikiran semua orang. Sejak jadian kemarin, Pavilion Qianlong masih bertindak pasif. Aku tidak tahu kapan akan berhadapan dengan Lembah Yoming. Keluarga Luo adalah faktor buruk. Itu karena mereka telah memancing pertempuran nyata antara dua keluarga besar. Karena itu, keluarga Luo harus dipantau sepenuhnya." Tapi dia muncul dan tiba-tiba mengatakan ini. Apa yang akan dia rencanakan? Orang tua ini sudah hidup hampir dari 100 tahun, tapi aku dipermainkan oleh seorang bocah di atas telapak tangannya. Ini tidak bagus, ini sangat tidak enak sama sekali. Zhu berkata, "Baiklah, izinkan aku menjual informasi kepada Anda." Nona Long berkata, "Informasi apa yang kau punya? Apakah kamu pikir itu lebih baik dari Pavilion Qianlong kami?" Zhu berkata, "Aku tahu pengaruh Qianlong ada di seluruh daratan kekaisaran. Tapi cara kucing memiliki cara sendiri untuk menangkap tikus. Informasi yang aku tahu mungkin kalian tidak tahu." Master Zhu lalu berkata, "Baiklah, aku akan mendengarkannya." Zhu berkata, "Apakah Anda tahu bahwa Lembah Yoming akan datang untuk menyerang?" Keluarga Pavilion yang mendengar itu sontak terkejut dan menyangkal bahwa itu tidak mungkin. Longji berkata bahwa dirinya selalu mengawasi gerak-gerik mereka. Tidak ada yang bisa lolos dari penglihatanku. Nona Long berkata, "Jangan dengarkan dia pasti membodohi kita. Bukti apa yang kamu miliki?" Zhu berkata bahwa dirinya tidak mempunyai buktinya.
Tapi penampilan orang itu adalah seorang orang tua. Chaerong dan cucunya memanggilnya Penatua Jin. Master Zhu yang mendengar itu sontak berteriak, "Xiu Yin Janifan!" Lalu dia memancarkan aura kemarahannya yang membuat Zhu terkejut. Zhu yang melihat itu langsung mengeluarkan keringat dingin sembari berkata, "Hawa membunuh yang kuat. Master Zhu, apakah Anda punya ikatan dengan orang tua itu?" Longji menjelaskan, lebih tepatnya mata sebelah kanan Master Zhu telah dihancurkan olehnya. Zhu lalu memberi hormat dan berkata, "Saya turut bersedih terhadap Master Zhu." Dirinya tidak menyangka bahwa Master Zhu mempunyai kebencian sedalam ini. Master Zhu berkata, "Baiklah, karena kamu bisa memberitahu dan mendeskripsikan tentang pria tua itu, maka aku akan mempercayaimu. Ada kediaman rumah yang jaraknya 100 meter dari sini. Kamu bisa pergi ke sana." Zhu dan Pang Tong memberi hormat sembari mengucapkan terima kasih pada Master Zhu. Sembari kepergian Zhu, Master Zhu bertanya, "Nak, di mana kamu melihat iblis tua itu?" Zhu menjawab, "Keluarga Chai, tapi sekarang mungkin dia berada di keluarga Sun." Master Zhu berkata, "Baiklah, aku mengerti." Seketika itu Master Zhu memerintahkan kepada Aji untuk mengirim pesan ke keluarga dan biarkan mereka mengirim lebih banyak penatua. "Aku tidak ingin Janifan pergi dari kota ini hidup-hidup. Kali ini dia berani sekali datang ke tempatku. Jika aku membiarkannya hidup, aku pasti menyesalinya seumur hidup karena telah kehilangan mataku." Zhu yang melihat rencananya kini berjalan dengan lancar nampak tersenyum dengan liciknya. Kini scene memperlihatkan para pasukan dari pavilion Yanlong yang tengah bersiap. Tapi kini diperlihatkan di sebuah kediaman yang megah dan indah. Di sana nampak Nona Luo dan Pang Yu yang sangat gembira karena mereka sekarang akan tinggal di tempat tersebut. Di tengah gembiraan itu, Zhu berkata kepada Pang Tong, "Bagaimana menurutmu dengan membangun keluarga Luo di masa depan dan membawakan tim penjaga seperti ini?" Pang Tong berkata, "Setiap penjaga di sini lebih baik dariku. Baik bagiku untuk jadi salah satu di antara mereka. Mana mungkin aku berani untuk menjadi pemimpin mereka." Zhu sembari menepuk pundak Pang Tong berkata, "Jangan khawatir, pasti akan tiba hari itu. Kamu pasti bisa melakukannya." Nona Long yang mendengar itu berkata, "Oh, Tuan Zhou Fan, ternyata kamu tidak hanya membodohi orang lain, tapi kamu juga membodohi orang-orang di sekitarmu. Pembantu rumah tangga Luo itu hanyalah seorang pembual." Dengan kualifikasi Pang Tongling ini, maksimal dia berkultivasi hanya mencapai lapisan ke-6. Itu tidak setara dengan penjaga utama kami. Aku menyarankan keluarga kecil seperti kalian tidak boleh bermimpi untuk menjadi keluarga besar." Zhu berkata, "Nona Long Nui, ada pepatah mengatakan kamu tidak boleh menipu kaum muda ke dalam kemiskinan. Itu terlalu banyak untukmu." Nona Long berkata, "Apa yang muda dan miskin? Kalian hanya menipu diri dan bermimpi di siang hari untuk menghibur diri kalian. Sebuah keluarga besar dan kuat dapat terbentuk dari ratusan generasi. Jangankan kau pikir dengan menggunakan kepintaran kecilmu untuk pavilion, itu sesuatu yang hebat. Kamu hanyalah katak di dalam sumur, kamu tidak tahu seberapa besar dunia ini." Zhu yang mendengar itu dengan senyum liciknya berkata, "Katak di dalam sumur? Longji mengatakan kepada Nona Long bahwa itu terlalu berlebihan. Zhu berkata, "Nona, aku minta izin untuk menggunakan Lingxi." Lalu Zhu kini melompat ke atas atap kediaman pavilion tersebut. Nona Long berteriak, "Hei, ini bukan rumahmu. Kamu jangan sembarangan melompat, cepat turun." Tapi kini Zhu nampak menghiraukan perkataan dari Nona Long. Dia kini melihat para pasukan yang tengah bersiap. Dirinya berkata, "Formasi defensif tingkat 3, formasi Panlong." Mendengar perkataan Zhu itu, Nona Long dan Long Ji sontak terkejut. Mereka berkata itu adalah formasi yang selalu Paman Jiu pakai dan tetapkan. Bagaimana dia bisa tahu? Lalu kini Zhu melompat dan melemparkan butiran-butiran berwarna emas. Nona Long berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Zhu menjawab, "Apa aku harus menjawabnya?" Lalu kini Zhu mulai mengaktifkan sebuah teknik yang memunculkan cahaya berbentuk naga emas. Seketika itu juga Penatua Chen yang merasakan energi itu berkata, "Siapa yang mengaktifkan area ini? Apakah hantu tua itu?" "Tidak, itu tidak mungkin. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ini." Master Jiu yang melihat energi di langit itu berkata, "Bukankah itu arah informasi Panlong yang aku selalu gunakan?" Tidak.
Susunan array formasi Panlong milikku tidak sekuat itu. Seseorang di hutan yang melihat pancaran cahaya itu berkata, apa yang terjadi di kota? Apakah rencana akan lebih awal dari jadwal? Tidak Penatuajen tidak akan melakukan hal yang sembrono. Jadi apa yang sedang terjadi? Lalu kini nampak Zuo yang telah menyelesaikan tekniknya dan nampak kediaman tersebut dikelilingi oleh sebuah barrier yang berwarna keemasan. Nona Long yang melihat itu berkata, Zuo Fan, apa yang telah kamu lakukan? Namun Zuo tidak menghiraukan perkataan Nona Long dan memalingkan mukanya. Nona Long yang nampak kesal berteriak, jangan abaikan aku. Lalu Zuo kini memberi hormat kepada Nona Luo dan berkata, Nona, aku baru saja selesai memasang array formasi Panlong, ini hanya tingkat 3. Aku khawatir ini tidak akan melindungi Nona sepenuhnya. Oleh karena itu aku menyarankan untuk meningkatkannya ke array tingkat 5 array Panlong Jiutian. Tetapi itu akan membutuhkan banyak lingxi. Nona Long dan Longji yang mendengar itu terkejut karena Zuo mengatakan array tingkat 5. Longji berpikir hanya beberapa orang saja yang bisa membuat array formasi tingkat 5 di Kekaisaran Tianyu. Bahkan di 7 keluarga kekaisaran tidak ada bakat seperti itu. Tetapi anak ini dengan santainya mengatakan dia akan membuat array formasi tingkat 5. Apakah yang dia katakan benar? Apakah dia bisa membuat array formasi tingkat 5? Nona Luo yang melirik ke arah Nona Long dan Longji itu sepertinya mengerti apa yang ingin dilakukan oleh Zuo. Dia lalu berkata, baiklah, tetapi Zuo Fan, jika kamu menggunakan begitu banyak lingxi tanpa izin lagi, kamu harus dihukum. Tetapi jika kamu menggunakannya dengan tulus, aku tidak akan menyalahkanmu, jadi silahkan kamu memasangnya. Setelah Zuo meningkatkan tingkatan array itu, Nona Luo mengatakan, ayo kita pergi. Longji berkata, aku pikir dia akan memamerkan kekuatannya saja. Tetapi sekarang area ini telah dia pasang dengan formasi array tingkat 5. Nona Long berkata, tidak terduga dia adalah seorang praktisi tingkat 5. Bagaimana mungkin sebuah keluarga kecil di kota terpencil memiliki orang seperti itu? Namun mereka berdua dikejutkan dengan kedatangan Master Ji yang terbang dari langit. Master Ji berkata, siapa yang memasang array ini? Longji berkata, pembantu rumah tangga keluarga Luo, Zuo Fan. Master Ji berkata, apakah bocah itu? Tidak setiap orang mengetahui setiap langkah formasi array. Butuh bertahun-tahun berlatih dan berkultivasi yang panjang untuk memahaminya. Orang tua ini hanya bisa memasang dan mengatur formasi tingkat 3 saja. Bagaimana dia bisa memasang formasi tingkat 5 dalam sekejap ketika dia masih hidup? Lalu Master Ji memerintahkan kepada Longji untuk memanggil Zuo agar datang menemuinya. Orang tua ini ingin berbicara dengan baik-baik. Scene ini memperlihatkan di sebuah pavilion. Master Ji berkata, saudara Zuo Fan, silahkan duduk. Longji yang mendengar itu terkejut, dia berpikir, saudara Zuo Fan? Paman Jiu hanya memanggil saudara untuk teman-temannya yang dihormati saja. Zuo berkata, saya tidak tahu apa yang diinginkan Jiu Ge, atau bila diartikan saudara Jiu memanggil saya ke sini. Nona Long berkata, dasar tidak tahu malu. Master Jiu berkata, saudara Zuo Fan, karena kamu sudah memanggilku saudara Ji, maka orang tua ini akan menerima dan tidak keberatan. Katakanlah dengan jujur, kamu bisa memasang dan mengatur array formasi tingkat 5. Mengapa dengan kemampuan seperti itu kamu berada dan mengabdi di keluarga kecil seperti keluarga Luo itu? Bukankah lebih baik kamu bergabung dengan Pavilion Pianlong? Bagaimana? Zuo dengan senyum liciknya berkata, oh,